Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, Abah Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin dan Ibu Nyai Muhimmah Falasifah. Yang terhormat kepada guru pengampu mata pelajaran tafsir tematik Ustadz Ahmad Nidomi. Yang terhormat kepada orang tua saya yang berada di rumah, yang selalu mendoakan saya, yang selalu memotivasi saya, serta kepada teman-teman seperjuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Bahrul Uluman. Apakah kalian pernah mendengar atau pernah tahu tentang Pondok Pesantren Bahrul Ulum? Kalau belum, mari simak. Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang adalah salah satu pondok pesantren terbesar dan tertua di Jawa Timur. Dengan kesederhanaan serta dekat dengan masyarakat, Pondok Pesantren Bahrul Ulum terus melakukan perubahan dan pengembangan dengan tetap mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu upaya yang dilakukan di tengah kecenderungan pendidikan formal adalah hingga saat ini Pondok Pesantren Bahrul Ulum telah mendirikan 21 unit, baik itu prasekolah maupun pendidikan tinggi. Di samping itu, Pondok Pesantren Bahrul Ulum juga menjalin kerjasama di dalam maupun di luar negeri, di antaranya Mekah, Syria, Lebanon, dan Al-Azhar Kairo. Yayasan ini berdiri sejak tahun 1966. Lokasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang terletak di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini juga sangat strategis, yakni di jalur Tuban dan Malang dari arah timur dan barat, dari jalur Madiun dan Surabaya dari arah utara dan selatan. Periode perintisan pertama. Pada tahun 1825, datanglah seorang yang alim, pendekar. Beliau bernama Mbah Abdus Salam atau biasa dikenal dengan Mbah Soiha. Beliau memiliki misi untuk menyebarkan agama dan ilmu yang beliau miliki. Selama kurang lebih 13 tahun, beliau bergelut dengan semak belukar hingga kemudian menjadikan Desa Tambak Beras sebagai permukiman penduduk. Di tahun 1838, Mbah Soiha membangun gubuk kecil untuk beliau berdakwah yang terdiri dari musola kecil, bilik kecil untuk santri, dan tempat tinggal yang sederhana. Pondok ini dikenal dengan Pondok Selawe karena jumlah santrinya selalu berjumlah 25. Juga bisa dikenal dengan Pondok Telu karena bidang ilmu yang digunakan ada 3 bidang, yakni ilmu syariat, ilmu hakikat, dan ilmu kanuragan. Periode perintisan kedua. Setelah Mbah Soihah lanjut usia, pondok diteruskan oleh menantunya, yakni Mbah Yai Usman dan Mbah Yai Asy'ari. Mbah Yai Usman memegang Pondok Selawe, sedangkan Mbah Yai Said membangun pondok lagi di sebelah barat sungai. Pondok Mbah Yai Usman mentitik beratkan kepada ajaran thariqah, sedangkan Pondok Mbah Yai Said mentitik beratkan kepada syariat. Akhirnya, Pondok Mbah Yai Usman juga bisa dikenal dengan Pondok thariqah, sedangkan Pondok Mbah Yai Said dikenal dengan Pondok syariat. Periode pengembangan pertama. Setelah Mbah Yai Usman dan Mbah Yai Said wafat, Pondok Mbah Yai Usman tidak ada yang meneruskan karena beliau tidak memiliki keturunan. Beliau hanya memiliki 2 putri. Sedangkan Pondok Mbah Yai Said diteruskan oleh putranya, yakni Mbah Yai Hasbullah. Karena Pondok Mbah Yai Usman tidak ada yang meneruskan, akhirnya sebagian santrinya diboyong oleh menantunya, yakni Mbah Yai Asy'ari, ke Desa Keras yang sekarang lebih dikenal dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Sedangkan sebagian lagi
diboyong ke pondoknya Mbah Yai Hasbuwo. Mbah Yai Hasbuwo adalah seorang yang alim dan kaya, dermawan. Beliau memiliki gudang beras yang sangat banyak bagikan tambak. Konon katanya karena itulah pondok di sini dan daerah ini dinamakan tambak beras. Periode pengembangan kedua. Di tahun 1914, putra tertua Mbah Yai Hasbuwo pulang dari Mekah setelah belajar di sana. Beliau adalah Mbah Yai Abdul Wahab. Beliau melakukan banyak pembaharuan di pondok. Salah satunya sistem pendidikan yang semula halaqah berubah menjadi madrasah. Kemudian di tahun 1915, Mbah Yai Abdul Wahab membangun madrasah pertama yang beliau beri nama Madrasah Mubadil Fan. Di tahun 1920, Mbah Yai Hasbuwo wafat. Kemudian pondok diserahkan kepada Mbah Yai Abdul Wahab beserta kedua adiknya, yakni Mbah Yai Abdul Rahim dan Mbah Yai Abdul Hamid. Mbah Yai Abdul Wahab sangat banyak berkiprah kepada masyarakat. Salah satu organisasi yang beliau dirikan adalah kelompok diskusi yang beliau beri nama Tasfirul Afkar. Di tahun 1926, beliau mendirikan organisasi lagi yang beliau beri nama Nahdlatul Wathon atau lebih dikenal dengan Nahdlatul Ulama. Guna mengangkat derajat manusia perempuan, ibu dari Mbah Yai Abdul Wahab, Ibu Latifah, meminta untuk Mbah Yai Wahab untuk membangun pondok putri yang beliau beri nama Al-Latifiyah. Di tahun berikutnya, tahun 1943, Mbah Yai Abdul Fattah memegang pondok karena Mbah Yai Abdul Rahim selaku adik Mbah Yai Abdul Wahab wafat. Akhirnya pondoknya, madrasahnya dipindah kepada Mbah Yai Abdul Fattah. Mbah Yai Abdul Fattah adalah menantu dari Mbah Yai Bisri Syansuri. Sedangkan Mbah Yai Bisri Syansuri itu masih adik ipar dari Mbah Yai Abdul Wahab. Pada tahun itu juga Mbah Yai Abdul Fattah mendirikan madrasah yang beliau beri nama Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah. Kemudian berganti nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Di tahun 1951, Mbah Yai Abdul Fattah membangun pondok putri yang beliau beri nama Madrasah Fatimiyah. Di tahun selanjutnya, 1956, Mbah Yai Abdul Fattah mendirikan madrasah yang beliau beri nama Madrasah Mu'alimin Mu'alimat 4 tahun. Kemudian, di tahun 1964, menambah studinya menjadi 6 tahun dan berubah nama menjadi Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Atas. Kemudian di tahun 1974, Mbah Yai Fattah mendirikan perguruan tinggi pertama yang beliau beri nama Al-Ma'had Al-Ali. Di tahun 1977, Mbah Yai Abdul Fattah wafat. Selanjutnya, pondok diteruskan oleh Mbah Najib Abdul Wahab. Beliau adalah adik dari Mbah Yai Abdul Fattah. Di tahun 1985, Mbah Yai Najib menghidupkan kembali Al-Ma'had Ali dan mengubahnya menjadi Sekolah Tinggi Islam Tarbiyah. Beliau juga yang menyelenggarakan Usbu'ul Ma'ahid atau Pekan Pesantren se-Jawa yang bisa melahirkan kompilasi hukum-hukum agama. Beliau juga yang menata kepengurusan Pondok Putra. Dari situlah muncul istilah Rois Khos atau ketua komplek. Setelah Mbah Najib Abdul Wahab wafat, kepengasuhan berganti ke pengasuhan kolektif. Periode pengembangan keempat, kolektif. Seiring berkembangnya Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, baik dari santri maupun dari pondok, maka dibutuhkan kepengasuhan yang kolektif, yang jelas dan terarah. Akhirnya melahirkan pemikiran untuk membagi majelis kepengurusan pengasuh pondok menjadi 1. Majelis pengasuh, 2. Pengurus yayasan, 3. Dewan pengawas. Hingga saat ini majelis kepengasuhan pondok telah mengalami 3 periode. Yang pertama, Mbah Yai Soleh Abdul Hamid
di tahun 1987 hingga 2006. Di tahun kedua, Mbah Yai Amanullah Abdur Rahim tahun 2007 hingga 2008. Beliau yang menyelenggarakan Ikatan Alumni Bahrul Ulum. Beliau juga yang membangun Gedung Serbaguna. Namun, sebelum Gedung Serbaguna terrealisir di 2007 itu, beliau wafat. Setelah itu, di tahun selanjutnya, yang ketiga, Mbah Yai Hasib Wahab di tahun 2009 hingga sekarang. Di tahun 2009 beliau diangkat di Malang. Pada tahun 2016 Pondok Pesantren Bahrul Ulum berusia 191 tahun, sedangkan madrasah berusia 101 tahun dan memiliki asrama berjumlah 37 unit. Pada unit pendidikan berjumlah 20. Sejarah dan nama lambang Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Di tahun 1965 ada 4 santri yang sowan kepada Mbah Yai Wahab. Keempat santri itu diminta untuk Mbah Yai Wahab mengajukan nama untuk pondok. Nama-namanya ada 3. Yang pertama Bahrul Ulum, yang kedua Darul Hikmah, yang ketiga Mambaul Ulum. Mbah Yai Wahab memilih Bahrul Ulum yang artinya lautan ilmu. Setelah itu Mbah Yai Wahab menyelenggarakan sayembara untuk membuat logo. Setelah mendapatkan pemenang, meminta untuk di dalamnya diberikan surat Al-Kahfi ayat 109 dan meminta tolong kepada Mbah Kyai Jamaluddin Ahmad untuk membacakan manakib. Pondok Pesantren Bahrul Ulum dikelola di bawah Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, sedangkan perguruan tinggi dikelola di bawah Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum. Struktur kepengurusan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Yang pertama, Dewan Pembina atau Majelis Pengasuh. Bercabang menjadi 2. Yang pertama, Dewan Pengurus Yayasan Tinggi Bahrul Ulum. Yang bercabang menjadi 1, yakni Pengurus Yayasan Tinggi Bahrul Ulum. Kemudian mencabang jadi 1 lagi, yakni Unit Pendidikan Unit Perguruan Tinggi. Yang kedua, Dewan Pengawas Pengurus Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Bercabang menjadi 1, yakni Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Mencabang jadi 2, yakni Unit Sekolah dan Unit Pondok Pesantren. Yang terakhir, Sistem Pendidikan. Sistem pendidikan di Bahrul Ulum menggunakan 2 metode, yakni formal dan non-formal. Formal dibagi menjadi 2, yakni klasikal dan kurikulum kementerian. Sedangkan non-formal juga dibagi menjadi 2, yakni diniyah dan kitab. Pengajian kitab dibagi menjadi 2, yakni weton dan sorogan. Formal, contohnya seperti belajar di sekolah, di perguruan tinggi, itu formal. Sedangkan non-formal itu yang berada di pondok. Weton. Weton itu pengasuh menjelaskan kepada murid, menerangkan, dan murid memaknai kitab. Sedangkan sorogan itu murid setoran kepada pengasuh tentang kitab tersebut dan menjelaskan apa isinya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.